Assalamualaikum semuanya. Sebelum video dimulai, tolong dibantu pencet tombol subscribe-nya agar saya lebih semangat membawakan konten untuk teman kalian. Ngopi, dan jika sudah, mari kita mulai ceritanya. Langit Jakarta tampak mendung pagi itu, seolah tahu bahwa sesuatu yang kelam sedang bergerak di bawah permukaannya. Gedung-gedung tinggi berdiri membisu, menyembunyikan jutaan cerita yang tak pernah sampai ke telinga publik. Di antara jalanan yang dipenuhi kendaraan, ada satu kantor yang tampak tak mencolok, tersembunyi di sebuah ruko 4 lantai di kawasan permukiman padat di Jakarta Timur. Disitulah semuanya bermula. Kantor itu memasang papan kecil bertuliskan PT Cahaya Abadi Mandiri, lengkap dengan logo burung merpati dan peta dunia yang mengisyaratkan layanan mereka, penyaluran tenaga kerja ke luar negeri. Dari luar, kantor itu terlihat seperti biro perjalanan atau agensi kerja biasa, tak ada yang mencurigakan. Namun di balik tembok putih yang sudah mulai kusam, tersimpan jaringan gelap yang beroperasi lintas negara. Di lantai 2 kantor tersebut, ruangan utama berisi beberapa meja berjejer, komputer tua yang kadang menyala kadang mati, serta beberapa berkas yang ditumpuk sembarangan. Poster-poster bertuliskan janji manis seperti kerja ke Kamboja, gaji 25 juta bulan, atau tanpa biaya, dapat tiket dan visa gratis, ditempel di dinding. Di dalam ruangan itu, beberapa staf tengah sibuk menerima berkas dari calon TKI yang datang dari berbagai penjuru Indonesia, kebanyakan dari desa-desa kecil yang jauh dari kota. Di sebuah sudut kota yang berbeda, jauh dari kantor tersebut, tim Densus 88 tengah melakukan briefing tertutup. Mereka telah mengamati kantor itu selama 3 bulan terakhir, mengikuti aliran uang, mendengarkan pembicaraan telepon, dan memantau pergerakan manusia yang keluar masuk dari dan ke luar negeri. Laporan dari pihak imigrasi dan Interpol menyebutkan adanya lonjakan pengiriman tenaga kerja ke Kamboja, namun angka kembalinya jauh lebih rendah. Lebih dari 300 TKI dikirim dalam 2 bulan terakhir, namun hanya 3 yang pulang, dan semuanya dalam kondisi trauma berat. Salah satu dari 3 korban yang kembali bahkan ditemukan pingsan di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah dirawat intensif di rumah sakit, petugas medis menemukan bahwa salah satu ginjalnya telah diangkat secara ilegal. Dia tak mampu berbicara selama 2 minggu pertama. Setelah pulih sebagian, dia mulai menulis pengakuan dalam catatan kecil yang kemudian diserahkan kepada kepolisian. Dari situlah rangkaian investigasi dimulai Densus 88 yang biasa menangani terorisme, kali ini turun langsung karena dugaan kuat bahwa jaringan ini bukan hanya melakukan penyelundupan manusia, tapi juga terlibat dalam jaringan perdagangan organ internasional. Operasi diberi nama Sandi, Operasi Bayangan Timur. Tim dibagi ke dalam 3 kelompok, pengintaian, penyergapan, dan pendataan korban. Pagi itu, mereka bergerak serentak. Menggunakan mobil sipil, mereka menyebar di sekitar kawasan ruko, berpura-pura menjadi warga biasa. Kamera pengintai kecil dipasang di beberapa titik untuk memantau siapa saja yang masuk dan keluar. Sementara itu, satu unit lainnya menyusup ke dalam sistem digital kantor, menyadap komputer dan membuka akses ke data rahasia yang sebelumnya tersembunyi di balik firewall sederhana. Data yang ditemukan memperkuat dugaan, nama-nama, paspor, jadwal, pengiriman, dan bahkan catatan medis yang mencurigakan. Semuanya dicatat dengan rapi di folder khusus bernama Pulang Atas Risiko.xlsx. Di waktu yang bersamaan, sebuah truk box kecil berhenti tak jauh dari kantor. Di dalamnya terdapat 17 calon TKI yang baru saja dijemput dari bandara. Mereka baru datang dari daerah seperti Nganjuk, Tasikmalaya, dan Bon. Rata-rata usia mereka berkisar antara 18 sampai 30 tahun. Beberapa terlihat bingung, beberapa terlihat antusias, dan sebagian besar tak sadar bahwa mereka sedang menuju perangkap yang kejam. Gedung 4 lantai itu menyimpan lebih dari sekadar administrasi dan rekrutmen. Di lantai 3 dan 4, terdapat kamar-kamar kecil dengan jeruji besi, di mana beberapa korban yang dianggap bandel atau menolak dikirim telah dikurung berhari-hari. Tidak ada suara dari lantai atas. Semua dijaga dengan sistem keamanan internal yang dipasang diam-diam. Kamera pengawas internal tak tersambung ke sistem umum, tapi tim Densus telah berhasil meretasnya sehari sebelum penggerebekan. Pukul 9.13 WIB, perintah dikeluarkan. Tim penyergapan bergerak cepat. Mereka menuruni mobil, mengenakan rompi hitam dengan tulisan
Densus 88 di bagian punggung. Senjata laras panjang diarahkan ke pintu masuk. Pintu didobrak. Keheningan pagi dipecahkan oleh suara benturan keras dan langkah-langkah sepatu taktis yang menggema di seluruh bangunan. Para staf terkejut. Beberapa mencoba melarikan diri melalui tangga belakang, namun sudah dihadang oleh tim kedua. Di lantai atas, jeritan terdengar dari para korban yang menduga mereka akan dijual atau dibunuh. Namun saat mereka melihat logo dan seragam Densus 88, beberapa langsung berlutut dan menangis. Mereka tahu, mungkin inilah akhir dari mimpi buruk mereka. Sementara itu, di lantai dasar, pimpinan jaringan bernama Arman Hidayat mencoba membuang laptopnya ke dalam toilet. Namun petugas lebih cepat. Semua perangkat disita. Server kecil yang tersambung ke jaringan luar negeri ditemukan di balik lemari besi. Di dalamnya, data ribuan calon korban tersimpan, termasuk rekam medis dan identifikasi organ. Penyelidikan di tempat berlangsung selama lebih dari 6 jam. Para korban dibawa ke lokasi aman untuk diperiksa dan ditenangkan. Arman dan 7 staf utama ditangkap. Di interogasi awal, mereka mengakui bahwa para TKI yang tidak sesuai standar akan dijual ke jaringan gelap di Kamboja. Mereka yang ingin pulang harus menyerahkan salah satu ginjalnya. Itu adalah syarat pulang yang telah tertulis dalam kontrak kecil yang disisipkan di balik lembaran kontrak kerja biasa. Kantor itu, yang tadinya tampak seperti tempat harapan, kini menjadi simbol kegelapan dan pengkhianatan terhadap kemanusiaan. Ketika kantor PT Cahaya Abadi Mandiri resmi disegel dan berita penyergapan mulai tersebar secara perlahan ke media lokal, Densus 88 sudah menyiapkan tahap lanjutan dari operasi rahasia mereka. Penggerbekan di Jakarta hanyalah permukaan dari gunung es yang menganga lebar di bawahnya. Tugas mereka kini berubah, bukan hanya menghentikan satu kantor, tapi menelusuri seluruh jaringan hitam yang menyebar lintas negara, berakar kuat di Kamboja dan menjalar ke berbagai negara Asia Tenggara lainnya. Dalam ruang gelap yang hanya diterangi layar-layar monitor, pusat kendali sementara didirikan di sebuah gedung milik pemerintah yang tak digunakan lagi. Di tempat itulah, puluhan petugas, ahli forensik digital, analis bahasa, ahli medis, dan penyelidik bekerja tanpa lelah membedah setiap byte informasi yang disita dari kantor Arman Hidayat. File demi file dibuka, dicocokkan dengan data Interpol, diverifikasi ulang melalui jalur diplomatik, dan kemudian dikembangkan menjadi simpul-simpul penyelidikan baru. Salah satu file terenkripsi yang memerlukan waktu paling lama untuk dibuka, berisi catatan perjalanan para korban, lokasi pengiriman, identitas palsu yang digunakan, bahkan detail prosedur medis yang dilakukan secara ilegal di sebuah klinik bawah tanah di Phnom Penh. Setiap baris dalam dokumen itu seperti luka yang tak bisa diobati. Nama-nama korban ditulis dingin dengan keterangan siap panen di kolom keterangan. Ada catatan medis yang menunjukkan kecocokan ginjal, golongan darah, dan risiko pasca operasi. Seolah manusia hanyalah katalog barang yang bisa dibongkar dan dijual. Di antara catatan itu, terdapat satu nama yang berulang lebih dari 20 kali. Klinik KHL, Phnom Penh. Tempat itu disebut sebagai titik akhir sebelum pengambilan barang, sebuah istilah gelap yang merujuk pada prosedur pencurian organ. Klinik tersebut menyamar sebagai pusat perawatan umum, lengkap dengan brosur, dokter asing dan perawat lokal yang berpengalaman. Namun di bawah ruang utamanya terdapat ruang bedah ilegal, tempat ratusan korban telah kehilangan sebagian tubuh mereka. Densus 88 segera mengontak perwakilan intelijen Indonesia di Kamboja. Informasi disalurkan secara rahasia melalui jalur diplomatik. Bekerja sama dengan aparat setempat yang masih dapat dipercaya, mereka mengidentifikasi lokasi klinik tersebut. Namun mereka juga sadar, penyergapan lintas negara membutuhkan lebih dari sekadar data dan keberanian. Diperlukan bukti kuat, tekanan internasional, serta taktik yang sangat hati-hati agar operasi tak bocor. Sementara itu di Indonesia, penyelidikan terhadap korban-korban yang berhasil diselamatkan terus dilakukan. Dari 17 orang yang ditemukan di lantai atas kantor penyalur, 7 orang masih dalam kondisi syok berat dan belum mampu memberikan keterangan. 6 lainnya mulai menunjukkan tanda-tanda trauma psikologis serius. Beberapa menolak berbicara, beberapa lainnya mengalami mimpi buruk dan kesulitan tidur. Hanya 4 dari mereka yang cukup stabil untuk diwawancarai secara tertutup.
dari hasil wawancara, ditemukan pola perekrutan yang sama. Mereka semua dihubungi oleh akun media sosial bernama Kerja Gampang Abroad, yang mengunggah konten setiap hari tentang kehidupan mewah para TKI di Kamboja. Video-video itu menunjukkan orang-orang tersenyum, mengenakan pakaian bagus, bekerja di kantor ber-AC, dan memegang uang dalam jumlah besar. Konten tersebut viral di desa-desa kecil, terutama di wilayah yang dilanda pengangguran tinggi. Mereka ditawari gaji 25 juta rupiah, tempat tinggal gratis, dan visa kerja resmi. Namun tak satu pun dari janji itu nyata. Saat para korban tiba di Kamboja, mereka langsung dipisahkan berdasarkan kriteria tubuh. Mereka yang memiliki tubuh sehat dan organ prima dimasukkan ke daftar khusus. Mereka dikurung, dilarang berkomunikasi, dan kemudian dibawa secara bergilir ke klinik. Yang menolak akan dipukuli, disuntik dengan obat penenang, lalu dibedah secara paksa. Beberapa korban yang melarikan diri tertangkap kembali dan dijadikan contoh di hadapan yang lain. Arman Hidayat, sang pemilik kantor penyalur, akhirnya membuka sebagian pengakuan setelah diperiksa selama 2 malam berturut-turut. Ia mengaku bahwa dirinya hanya bagian dari cabang regional Indonesia dan jaringan utama dikendalikan oleh seseorang bernama Victor Lau, seorang pria keturunan Cina Kamboja yang tinggal di Bangkok namun sering berpindah-pindah antara Thailand, Laos, dan Vietnam. Victor dikenal dengan nama samaran The Collector di forum gelap. Ia bukan hanya pengumpul organ, tapi juga menjual manusia untuk dipakai sebagai tenaga kerja paksa di kasino ilegal dan pabrik-pabrik narkoba di perbatasan. Pengakuan itu membuka kotak Pandora yang lebih besar. Kini ancaman bukan hanya dalam bentuk perdagangan manusia dan organ, tapi juga terkait jaringan kriminal terorganisir lintas negara yang terhubung ke mafia kasino dan jaringan kejahatan terstruktur Densus. 88 kemudian menyusun kembali struktur jaringan berdasarkan informasi yang mereka miliki. Indonesia hanyalah titik awal. Para korban kemudian dikirim melalui jalur udara ke Singapura, dilanjutkan ke Thailand, baru kemudian ke Kamboja. Semua tiket dibelikan secara terpisah agar tak mencolok di sistem imigrasi. Nama yang digunakan berbeda-beda, namun semuanya berasal dari satu sistem database. Sistem yang kini sudah berada di tangan Densus. Namun ada hal yang lebih mengejutkan. Di salah satu catatan pribadi Arman yang ditulis dalam buku catatan tangan kecil, ditemukan rencana pengiriman baru. Tertulis bahwa akan ada 56 orang yang dikirim dalam 2 minggu ke depan. Semua berasal dari daerah Lombok, Kupang, dan Lampung. Lokasi penampungan mereka masih tersembunyi, namun diperkirakan sudah dalam proses karantina sebelum diberangkatkan. Waktu kini menjadi musuh terbesar. Tim Densus menyebar. Mereka mengontak Polres dan Polda di daerah-daerah asal korban, menyusuri setiap jejak transportasi, setiap titik penampungan. Di beberapa lokasi ditemukan rumah kontrakan yang dijadikan tempat pengumpulan sementara. Di dalamnya para calon TKI tengah menunggu dengan penuh harap, tak tahu bahwa mereka tengah duduk dalam antrean menuju tragedi. Hari-hari berikutnya dipenuhi pergerakan cepat. Dalam 5 hari, Densus berhasil menyelamatkan 49 dari 56 calon korban yang hendak dikirim. Mereka diamankan, diberi perlindungan, dan dirawat oleh tim psikolog serta petugas medis. Namun 7 lainnya belum ditemukan. Diperkirakan sudah diterbangkan melalui jalur belakang, menggunakan dokumen palsu dan dibawa ke negara transit operasi. Penyelamatan berubah menjadi perlombaan melawan waktu. Sementara itu, di Jakarta, kantor PT Cahaya Abadi Mandiri kini menjadi lokasi penyelidikan forensik. Dinding-dindingnya dibongkar, plafon dibuka, bahkan lantai dicor ulang untuk memastikan tak ada ruang rahasia yang terlewat. Di balik lemari ruang pimpinan, ditemukan ruang tersembunyi selebar 2 meter, berisi tumpukan paspor, ponsel para korban, dan koper berisi uang tunai. Total lebih dari 2 miliar rupiah disita, sebagian besar dalam pecahan dolar AS dan riel Kamboja. Namun uang itu tak cukup menebus luka yang telah terjadi. Keberhasilan penggerebekan di Jakarta yang menyita kantor PT Cahaya Abadi Mandiri hanya bagian awal dari perburuan yang lebih besar. Densus 88 kini menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks, dan kali ini mereka harus bekerja dalam skala internasional. Kejahatan yang mereka hadapi bukan hanya perbudakan manusia, tetapi juga jaringan internasional yang sangat terorganisir, yang merambah ke berbagai negara.
Kamboja, Thailand, Laos, dan Vietnam menjadi titik persinggahan dalam jalur pengiriman TKI yang diperdagangkan secara brutal dan disiksa untuk tujuan pencurian organ. Namun satu nama yang menjadi pusat perhatian mereka. Victor Lau. Victor Lau adalah sosok yang sangat licin. Seorang pria keturunan Cina Kamboja yang memiliki banyak identitas palsu. Ia dikenal dalam dunia gelap dengan nama samaran The Collector. Di kalangan mafia, ia adalah sosok yang memiliki pengaruh besar dengan koneksi yang kuat di dunia medis ilegal, perjudian, dan perdagangan manusia. Menghentikan jaringan yang dipimpin oleh Victor Lau memerlukan lebih dari sekadar kekuatan fisik atau senjata. Densus 88 harus mempersiapkan pergerakan mereka dengan penuh strategi dengan menyusun alur informasi dari berbagai negara. Di ruang kendali yang terletak jauh dari sorotan publik, para anggota Densus yang terlibat dalam penyelidikan terus bekerja, siang dan malam. Mereka membagi tim untuk mengejar berbagai jejak yang ada. Tim 1 berfokus pada analisis dokumen-dokumen yang ditemukan di Jakarta, sementara tim 2 bergerak untuk mengamankan sisa-sisa calon TKI yang masih terperangkap dalam jaringan tersebut. Tim 3, yang terdiri dari intelijen internasional, mulai menyusun rencana untuk menyerbu lokasi-lokasi yang diperkirakan menjadi tempat persembunyian Victor Lau dan kaki tangannya di Asia Tenggara. Sebagai bagian dari operasi lintas negara, Densus bekerja sama dengan Interpol dan Kepolisian Kamboja. Di Phnom Penh, para pejabat setempat sudah mulai mengumpulkan informasi tentang klinik KHL, yang ternyata bukan hanya sebuah fasilitas medis biasa, melainkan sebuah tempat gelap yang digunakan untuk mencuri organ dan memperdagangkan manusia. Klinik ini terletak di area yang sepi, jauh dari perhatian masyarakat, namun di balik pintu-pintu tertutupnya, mengerikan sekali kenyataannya. Sebuah tim gabungan yang terdiri dari aparat keamanan Indonesia dan Kamboja mulai bergerak untuk memetakan lokasi-lokasi yang dicurigai. Mereka menggunakan data yang telah dikumpulkan dari korban-korban yang selamat dan memverifikasi informasi tentang keberadaan klinik. Hasilnya sangat mengejutkan. Klinik KHL ternyata merupakan pusat operasional utama yang mengendalikan distribusi calon TKI ke berbagai negara termasuk Indonesia, Vietnam, dan Malaysia. Di baliknya, ada jaringan medis yang dikoordinasi oleh The Collector, yang berkolaborasi dengan rumah sakit hospital swasta di Kamboja yang turut terlibat dalam pencurian organ. Kehadiran Densus di Kamboja segera diketahui oleh beberapa orang yang terlibat langsung dalam operasi gelap tersebut. Rencana penyergapan dipercepat, namun dengan sangat hati-hati. Mereka tahu bahwa satu langkah ceroboh dapat mengungkapkan seluruh rencana dan membuat jaringan itu berlarian ke bawah tanah. Operasi ini memerlukan kerahasiaan dan koordinasi yang sangat rapat. Namun dalam dunia gelap yang penuh dengan intrik, ini tidak ada yang bisa sepenuhnya terlindung dari sorotan mata-mata. Tim Densus memutuskan untuk bergerak cepat. Mereka berhasil mendapatkan informasi tentang rumah aman yang digunakan oleh para penyelundup manusia untuk menyimpan calon korban sebelum dikirim ke klinik. Tempat itu berada di sebuah wilayah kumuh di pinggiran Phnom Penh. Tim bergerak tanpa banyak persiapan, mengetahui bahwa kesempatan untuk menangkap para pelaku tidak datang dua kali. Sebuah peringatan datang lewat pesan singkat. Mereka akan segera dikirim. Itu adalah tanda bahwa mereka masih memiliki sedikit waktu untuk menyelamatkan para korban yang tersisa. Di rumah aman tersebut, Densus menemukan 31 orang yang tengah dipersiapkan untuk dikirim ke klinik, tempat mereka akan menjalani prosedur medis ilegal. Para korban, sebagian besar perempuan dan anak muda, tampak kebingungan dan ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Apakah mereka akan bekerja di tempat yang dijanjikan atau justru menjadi korban dari jaringan perdagangan organ yang mengerikan itu? Di antara mereka, beberapa korban mulai mengakui bahwa mereka telah dibohongi dengan janji-janji manis yang diberikan oleh para penyalur tenaga kerja. Namun, di balik operasi penyelamatan itu, Densus tahu bahwa The Collector masih bebas. Tim intelijen yang bekerja sama dengan Interpol berhasil melacaknya ke sebuah villa yang tersembunyi di daerah pegunungan sekitar 50 km dari Phnom Penh. Densus segera mengoordinasikan rencana serbuan yang lebih besar, namun sebelum mereka melakukan penggerebekan, mereka menerima informasi dari seorang informan yang telah berhasil dihubungi oleh pihak berwajib. Informan itu menyebutkan bahwa Victor Lau, si The Collector, akan bertemu dengan seorang pembeli besar di salah satu kasino ilegal yang terletak di perbatasan Kamboja dan Thailand.
Informasi ini membuka jalan bagi tim Densus untuk bergerak lebih cepat. Dengan bantuan intelijen Kamboja dan tim SWAT lokal, Densus merancang operasi penggerebekan berskala besar. Namun, mereka tidak hanya perlu menangkap Victor Lau, mereka juga harus menangani seluruh struktur jaringan yang mendukungnya. Serbuan dilakukan pada malam hari. Tim Densus bersama dengan aparat Kamboja berhasil mengepung kasino tersebut. Setelah beberapa jam negosiasi intens, Victor Lau akhirnya keluar dari persembunyiannya. Saat ia ditangkap, wajahnya yang dingin dan licik menunjukkan betapa ia tahu bahwa tak ada lagi jalan keluar. Namun, meski Victor Lau berhasil ditangkap, operasi ini bukanlah akhir dari masalah. Pengakuan Victor mengungkapkan bahwa dia bukanlah aktor tunggal dalam jaringan ini. Bahkan, dia hanyalah salah satu dari banyak orang yang beroperasi di bawah pengawasan pihak-pihak yang jauh lebih besar. Jaringan yang dikelola oleh Victor, meski sudah berhasil dilumpuhkan, ternyata memiliki banyak cabang yang tersebar di seluruh Asia Tenggara. The Collector akhirnya dibawa kembali ke Indonesia, dihadapkan dengan hukum negara, namun misteri tentang jaringan perdagangan manusia dan pencurian organ masih berlanjut. Tidak ada yang tahu seberapa besar pengaruh jaringan ini. Yang pasti, operasi internasional yang dilakukan Densus 88 telah menyelamatkan ratusan nyawa yang akan diperdagangkan dan diperbudak. Namun di balik keberhasilan itu, mereka juga menyadari bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memberantas jaringan yang jauh lebih besar yang bersembunyi di balik tirai kegelapan. Setelah penangkapan Victor Lau, Densus 88 merasakan ada secercah harapan dalam upaya mereka untuk menghentikan perdagangan manusia dan pencurian organ yang merajalela di Asia Tenggara. Namun, mereka menyadari bahwa operasi ini masih jauh dari penangkapan Lau bukanlah titik akhir dari masalah, tetapi justru membuka babak baru yang lebih rumit. Dengan keberhasilan menangkap sosok utama di balik jaringan ini, kini tugas Densus 88 beralih menjadi upaya memutuskan mata rantai yang menghubungkan berbagai entitas dan individu yang terlibat dalam perdagangan gelap ini. Setelah dibawa kembali ke Indonesia, Victor Lau dibawa ke sebuah penjara yang dilengkapi dengan pengamanan ketat. Para penyidik dari Densus 88 segera memulai proses interogasi intensif, berharap bisa menggali informasi lebih lanjut mengenai siapa saja yang terlibat dalam jaringannya, termasuk siapa yang berada di baliknya. Victor Lau, yang sebelumnya dikenal sebagai sosok yang sangat licik dan sulit dijangkau, kini terpaksa mengakui keberadaan jaringan yang jauh lebih besar dan lebih rumit daripada yang pernah dibayangkan Densus 88. Lau memberikan rincian yang mencengangkan. Ia mengungkapkan bahwa jaringan yang ia pimpin sebenarnya berhubungan dengan organisasi kriminal internasional yang memiliki pengaruh kuat di banyak negara. Organisasi ini, yang disebut dengan sebutan The Red Circle, beroperasi secara diam-diam, menyusup ke dalam struktur pemerintahan, lembaga medis, dan juga perusahaan-perusahaan yang berfungsi sebagai kedok untuk kegiatan ilegal mereka. Lau mengakui bahwa ia hanya salah satu dari banyak orang yang bertindak sebagai perantara, yang menerima instruksi dari pihak yang lebih tinggi yang tidak pernah ia temui secara langsung. Namun, meskipun ia mulai memberikan informasi tentang alur, perdagangan manusia dan pencurian organ, Victor Lau menegaskan bahwa masih banyak pihak yang beroperasi di luar jangkauan mereka. Bahkan, ia menyebutkan bahwa banyak pejabat tinggi yang telah membeli dan melindungi bisnis gelap ini untuk mendapatkan keuntungan besar. Para korban yang dijual dan disiksa itu dioperasikan untuk tujuan yang sangat mengerikan, dengan beberapa di antaranya menjadi bagian dari jaringan pencurian organ yang dijual ke pasar internasional. Penyelidikan yang semakin mendalam ini membawa Densus 88 untuk memperluas operasinya ke lebih banyak negara di Asia Tenggara. Tidak hanya Indonesia yang terancam, tetapi juga negara-negara lain yang terlibat dalam jalur perdagangan manusia dan organ. Dengan bantuan Interpol, kepolisian Kamboja, serta aparat negara lainnya, Densus mulai menyusun rencana untuk memutuskan koneksi-koneksi ini, melibatkan penyelidikan lintas negara yang sangat sensitif. Densus 88, dengan segala keterbatasan dan tantangannya, mulai menggandeng berbagai lembaga internasional yang berfokus pada hak asasi manusia dan perburuan kriminal internasional. Di tengah upaya besar ini, mereka menemukan adanya sindikat-sindikat kecil yang saling terhubung dalam aliran perdagangan ini.
Semakin banyak orang yang terlibat dalam proses penculikan, penipuan, dan perdagangan, namun satu hal yang jelas. Mereka semua memiliki satu tujuan yang sangat gelap, yaitu mengeksploitasi dan memanfaatkan orang-orang lemah untuk keuntungan pribadi mereka. Dalam salah satu operasi terakhir yang dilakukan di daerah perbatasan Vietnam dan Kamboja, Densus 88 dan pihak berwenang lokal berhasil menggagalkan sebuah pengiriman besar-besaran calon TKI. Mereka menemukan 72 orang yang hendak diperdagangkan, sebagian besar di antaranya adalah perempuan dan anak-anak yang dipersiapkan untuk dieksploitasi di luar negeri. Tindakan tegas ini mengungkap betapa jauh dan dalamnya jaringan ini menyebar, serta betapa sistemik dan terorganisirnya operasi perdagangan manusia ini. Namun, meskipun Densus 88 berhasil menggagalkan banyak rencana gelap, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memperketat regulasi tentang pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, khususnya untuk mencegah kejadian-kejadian serupa di masa depan. Peningkatan pengawasan terhadap lembaga-lembaga penyalur tenaga kerja, serta penegakan hukum yang lebih tegas menjadi prioritas utama untuk mencegah peristiwa seperti ini terulang lagi. Kembali ke Indonesia, dengan sebagian besar jaringan sudah berhasil dihancurkan, Densus 88 mulai menghadapi tantangan baru, yakni bagaimana menangani para korban yang telah diselamatkan. Banyak dari mereka yang menderita luka fisik dan mental akibat penganiayaan yang mereka alami. Sebagian besar dari mereka harus menjalani perawatan medis dan rehabilitasi mental untuk membantu mereka pulih dari trauma yang dalam. Lembaga-lembaga sosial dan organisasi kemanusiaan mulai bekerja sama untuk memberikan perlindungan kepada para korban dan memulai program pemulihan yang panjang. Dalam proses hukum, beberapa individu yang terlibat langsung dalam perdagangan manusia ini dijatuhi hukuman yang sangat berat. Victor Lau, sebagai pemimpin jaringan, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun, meskipun para pelaku utama telah dihukum, Densus 88 menyadari bahwa pertempuran mereka belum selesai. Jaringan ini telah berkembang terlalu luas dan melibatkan banyak pihak. Akan tetapi, dengan keberhasilan mereka dalam menangkap orang-orang penting di balik jaringan tersebut, Densus 88 telah menciptakan sebuah pukulan besar bagi para penjahat yang terlibat. Setelah operasi ini, banyak pihak yang memuji keberhasilan Densus 88 dalam menggagalkan perdagangan manusia dan pencurian organ yang sangat mengerikan ini. Namun, mereka tahu bahwa tantangan yang lebih besar masih ada. Sebagai sebuah lembaga penegak hukum yang terlatih, Densus 88 tidak akan berhenti sampai jaringan ini benar-benar hancur, dan tidak ada lagi korban yang akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Mereka tahu bahwa dalam dunia yang semakin global ini, kejahatan tidak akan pernah berhenti, namun mereka berjanji untuk selalu siap menghadapi setiap ancaman yang ada. Dengan kerja keras dan ketekunan, Densus 88 telah menunjukkan bahwa tidak ada yang tidak bisa dihadapi jika seluruh elemen masyarakat bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Melindungi mereka yang paling rentan, memerangi kejahatan terorganisir, dan memastikan bahwa tidak ada lagi korban yang terjebak dalam sistem yang kejam ini.